Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelumnya Kang Asep mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini ya. Semoga saja kita semua senantiasa dapat beribadah dengan baik dan amal ibadah kita senantiasa pula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, perjumpaan kali ini Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Janin di dalam Sumur Tua. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Dek, seketika jantungku berdebar dan pikiranku jadi tak karuan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kok tiba-tiba saja istriku marah. Bahkan mengatakan jika saat ini aku bersama seorang perempuan. Di tengah aku berpikir karena benar-benar tak mengerti dengan sikap anak dan istriku. Tiba-tiba saja aku mendengar suara desisan seperti ketika aku di dapur sepulang dari sumur tadi maghrib. Mendengar suara itu tentu saja seketika dadaku berdebar dan sekujur tubuhku merinding. Suara itu berasal dari atas kepala. Yang saat itu aku tengah terbaring di atas kasur. Sungguh aku tak kuasa untuk melihatnya. Dengan ponsel masih di tangan, aku membuka kamera depan dengan tujuan agar aku dapat melihat ke bagian atas kepalaku tanpa harus memalingkan kepala. Dan astagfirullah, benar saja, kira-kira 1 meter di atas kepalaku ada sesosok perempuan tengah duduk dengan sikap memeluk kedua lututnya. Rambutnya yang panjang dan basah, kepalanya tertunduk hingga aku tidak dapat melihat wajahnya. Sahabat Kang Asep semua, jujur ketika menulis bagian ini nih, Kang Asep merasakan hal yang luar biasa. Ya, karena Kang Asep menulis kisah ini tengah malam. Lanjut cerita. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku langsung menutup kepalaku dengan selimut serta aku meringkuk menghadap ke dinding. Sekujur tubuhku menggigil. Aku berusaha untuk kuat dan terus membaca ayat-ayat suci dengan keras. Di saat rasa takut yang luar biasa itu, aku berkata, "Aku mohon, jangan ganggu aku. Aku di sini menjalankan tugas bukan untuk mengganggumu. Jadi mohon kamu jangan ganggu aku ya." Demikian ucapku dengan keras dan bergetar. Maklum saja, saat itu rasa takut tengah merasuki jiwaku. Walau sebenarnya rasa takut dengan makhluk itu tak mengalahkan rasa takutku terhadap istriku yang saat ini tengah merajuk kepadaku. Sesaat setelah aku berbicara demikian, aku masih mendengar suara tawa terkekeh dan bisikan pelan di telingaku. "Aku temanmu." Demikian bisikan itu pelan. Entahlah makhluk itu yang berkata ngelantur atau hanya perasaanku saja saking ketakutan. Lalu hening, tak terdengar suara apapun lagi. Ternyata
Aku tertidur. Pantas saja aku tak mendengar apa-apa lagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur dan jam berapa saat itu. Aku terjaga dari tidurku. Aku raih ponsel yang berada di samping bantal. Aku buka untuk melihat jam. Baru jam 2 malam. Aku bangkit dari baringku dan duduk di tepian kasur. Terasa sangat lelah dan gerah di kamarku saat itu. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seperti seseorang tengah membuat teh panas di gelas dan diaduk dengan sendok. Suara itu terdengar dari arah dapur. Siapa lagi itu yang di dapur? Demikian pikirku. Karena suara itu terus berbunyi, penasaran, aku berdiri dari dudukku dan melangkah mendekati pintu. Lalu aku keluar menuju dapur. Setibanya di dapur, aku tidak melihat siapapun. Namun di meja aku melihat gelas dengan sendok di dalamnya. Bahkan saat itu, aku lihat sendok itu masih bergerak pelan walau tidak mengeluarkan suara lagi. Mungkin tikus nih. Aku tetap berpikir positif. Lalu aku kembali masuk ke dalam kamar. Namun baru saja aku menutup pintu kamar, terdengar lagi suara itu dan aku kembali ke dapur untuk melihatnya. Seperti sebelumnya, di dapur tetap tidak melihat apa-apa hingga 3 kali hal itu berulang. Di saat aku di dapur yang ketiga kalinya, masih tetap aku tidak menjumpai apapun walau seekor tikus. Dengan kesal, aku membalikkan badan hendak masuk ke kamar. Tiba-tiba saja, aku mendengar suara geraman pelan, seperti suara anjing. Mendengar suara itu, sontak aku menghentikan langkah. Dadaku berdebar kencang karena suara itu terdengar sangat dekat dariku. Ya, suara itu dari sudut dapur yang temaram. Entah karena terkejut atau bagaimana, refleks aku memalingkan muka ke sumber suara, yaitu ke sebelah kananku. Astagfirullah. Bak dalam sebuah film horor di keremangan suasana malam di dalam dapur itu, aku melihat penampakan sosok tinggi besar dan hitam hingga kepalanya menyentuh plafon dapur. Beruntung karena gelap, aku tak dapat melihat bagaimana bentuk wajahnya. Yang jelas, aku yakinlah pasti jauh lebih ganteng aku. Kembali sosok itu mengkeram. Melihat hal tak lazim di hadapanku, tentu saja aku merasa takut. Dengan cepat aku melangkah, bahkan berlari. Namun anehnya gerakanku sangat lamban. Bagai pasangan muda di dalam adegan sebuah film India, tengah kejar-kejaran di taman bunga. Walau lamban, akhirnya aku tiba di dalam kamar dan brak! Aku tutup dan aku kunci pintu kamar dengan cepat. Di dalam kamar berukuran 3 kali 4 meter, aku duduk di kursi plastik. Kedua lututku berasa rontok serta tubuh berkeringat dingin. Jantungku dak-dikduk, layaknya ketika hendak nembak seorang gadis pujaan. Tanti mulutku beristighfar. Belum hilang rasa takutku, kembali aku dikejutkan oleh suara ketukan-ketukan kasar di jendela kamar. Aku diam, tidak menjawab atau bersuara sedikit pun. Jujur, aku merasa panik mendapat teror malam itu. Tak ada yang dapat aku lakukan selain berdoa. Lalu tanpa sengaja aku melirik ke atas meja yang ada di kamarku. Di atas meja itu aku melihat Al-Quran. Segera
aku berwudu yang memang sengaja aku memasukkan seember air dan satu ember kosong di dalam kamar. Setelah berwudu, aku kenakan kain sarung dan duduk di lantai mulai membaca Al-Quran. Suara ketukan terus berlanjut, bahkan suara ribut di atas plafon semakin jelas terdengar. Namun aku terus melanjutkan membaca Al-Quran hingga aku tidak lagi mendengar suara apapun selain suaraku sendiri. Dirasa situasi sudah aman, aku hentikan ngajinya dan tak lama berselang, sayup aku mendengar suara azan subuh dari masjid yang berada di daerah itu. Alhamdulillah, aku menghela nafas lega. Karena aku masih dalam keadaan bersuci, maka aku lanjutkan dengan melaksanakan sholat fardu subuh. Jam 6 pagi, tanpa mandi terlebih dahulu, aku segera menggunakan pakaian dinas hendak ke kantor. Kedua mataku sangat mengantuk karena gangguan menyeramkan membuat aku tidak dapat tidur lagi. Di kantor sudah pasti aku sangat mengantuk. Namun karena hari itu pula di kantor tengah banyak pekerjaan, aku berusaha menahan kantuk dengan memesan kopi kental dan pahit. Lumayanlah dapat sedikit membantu. Jam setengah 1 siang, waktunya istirahat. Aku melaksanakan sholat fardu zuhur di musola yang ada di lingkungan polsek, dan setelahnya aku makan siang di kantin. Aku lihat di kantin saat itu tidak terlalu ramai, hanya beberapa orang anggota saja yang tengah makan siang. Gimana Rio? Nyaman gak rumahnya? Di tengah aku makan, tiba-tiba saja seniorku datang dan duduk di kursi berhadapan denganku dan bertanya, Abang, siap aman bang? Aku bersyukur kali bang, dapat tempat tinggal daripada ngekos. Jawabku tak berniat menceritakan apa yang telah aku alami beberapa malam terakhir ini. Oh, syukurlah kalau begitu. Istri dan anak-anakmu gak dibawa kemari Rio? Tanyanya lagi. Enggak bang, soalnya anak-anakku sekolah. Kalau dibawa kemari repot lagi kan, aku harus ngurus pindahnya bang. Jawabku memberi alasan kenapa keluargaku tidak ikut serta. Mendengar jawabanku, tiba-tiba saja seniorku terdiam dan memandang aneh kepadaku. Lalu ia berkata, ternyata sama saja ya laki-laki kalau jauh dari anak bini. Celetuknya sembari tertawa. Mendengar ucapannya serta melihat sikap seniorku itu, tentu saja aku merasa heran dan memancing aku untuk bertanya. Lah, emangnya kenapa bang? Dan siapa yang abang maksud? Demikian tanyaku penasaran. Ya sudahlah, ya kaulah, siapa lagi? Jawabnya sembari tertawa terbahak. Aku gak ngerti loh bang, maksud abang apa? Jawabku semakin bingung. Bro, semalam selepas maghrib aku lewat di depan rumahmu. Aku melihat ada perempuan berdiri di dalam rumah menghadap keluar di jendela kaca depan itu. Dia tersenyum juga kepadaku. Aku pikir itu istrimu. Dan ternyata barusan kau bilang kalau binimu tak ikut ke sini. Lalu perempuan mana yang tadi malam di rumahmu? Itu cewek mana yang kau bawa? Demikian tutur seniorku menjelaskan panjang lebar. Mendengar cerita seniorku yang mengatakan melihat ada perempuan di rumahku, tentu saja aku merasa terkejut. Bahkan tiba-tiba saja bulu romaku meremang. Yang serius bang? Jangan bercanda sama aku bang. Demi Allah, aku tidak pernah berbuat seperti itu bang. Aku tinggal sendiri di rumah itu bang. Ujarku mulai tak nyaman. Oh ya Rio, aku mau ke desa sebelah dulu ya. Ada pelaksanaan vaksin.
bentar lagi. Nanti kita sambung ya. Tiba-tiba saja seniorku pamitan dan pergi. Beberapa saat aku masih duduk termenung memikirkan cerita seniorku tadi. Teringat pula dengan yang aku alami tadi malam. Jujur, hatiku jadi gelisah. Jam 3 sore waktu jam dinas berakhir. Setelah melaksanakan apel siang, aku pulang ke rumah. Aku sempatkan mampir ke warung tak jauh dari rumahku. Karena jika sudah di rumah, biasanya aku malas keluar lagi. Apalagi aku masih sibuk dengan membersihkan lingkungan rumah. Bahkan aku berencana mau memelihara ayam beberapa ekor ya, untuk mencari kegiatan saja supaya aku tidak suntuk. Di warung aku membeli segala kebutuhan seperti mie, air minum, kopi, dan makanan ringan. Sempat aku mengobrol dengan pemilik warung itu. Pemilik warung itu yang seorang ibu-ibu parubaya bertanya kepadaku. Sepertinya saya belum pernah lihat Bapak di sini. Bapak anggota baru pindah ke sini ya? Demikian tanyanya. Oh iya Bu, saya baru seminggu di sini. Jawabku dengan ramah. Oh pantesan saja, saya nggak kenal. Karena hampir semua anggota sini saya kenal loh Pak. Oh ya, Bapak tinggal di mana? Tanya pemilik warung itu lagi. Saya tinggal di rumah bekas polsek lama itu Bu. Jawabku sembari menunjuk ke arah rumahku yang memang terlihat dari warung itu. Mendengar bahwa aku tinggal di rumah itu, seketika raut wajah ibu itu menegang sembari menatap aneh kepadaku. Lalu ia berkata, "Serius Bapak tinggal di rumah itu? Bapak dengan siapa tinggal di sana?" Tanya pemilik warung itu tegang. "Benar Bu, saya tinggal di rumah itu dan saya sendiri di sana. Emang kenapa dengan rumah itu Bu?" Tanyaku penasaran dan coba mencari tahu. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebenarnya ada apa di masa lalu dengan rumah itu? Jangan kemana-mana, ikuti terus kisahnya di bagian akhir atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.